Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjut lagi alhamdulillah pelajaran kitab Alfiyah bin Malik Taudhih wa Bayan karya Syekh Abu Muhammad Sa'id ibn Abdul Hadi Al-Yafi'i hafizahullahu taala. Kita masih di pembahasan al-idhafah. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala an-nadhim rahimahullah wa bani awa'rib maka idh qad ujriya wakhtar bina matluwi fi'lin buniya. Matluwi fi'lin buniya. Baik, terus lanjut. Wa qabala fi'lin mu'rabin aw mu'tada a'rib wa man bana falan yufannada. Baik. Kata beliau lanjutannya, kata Ibnu Malik, wa bani awa'rib maka id qada ujriya waqtar bina matluwi fi'lin buniya wa qabla fi'lin mu'rabin aw mubtada a'rib wa man bana falan yufannada. Ini dua bait syair ya terkait dengan yang seperti id kemarin. Kalau id kan pasti mabni. Tapi yang seperti id gimana? Seperti kemarin hin, apakah mabni juga? Dibaca hinu, hina, mabni juga atau bagaimana? Demikian pula kemarin sa'ah, yaum, mabni juga atau bagaimana? Beliau berkata, dan jadikanlah mabni atau jadikan dia mu'rab. Jadikan dia mabni atau jadikan dia mu'rab. Ya. Apa yang diperlakukan seperti it? Apa yang diperlakukan seperti it? Dalam kurung saya bilang situ yang diperlakukan seperti itu adalah yaum, zaman, waqt, hin. Paham ya? Itu boleh mabni, boleh mu'rab ternyata kalau antum perlakukan seperti it. Dan pilihlah mabni ketika dia diikuti oleh fi'il yang mabni ini. Wakhtar bina. Pilih yang mabni. Kan tadi boleh mabni, boleh mu'rab. Tapi pilih mabni, matluwi fi'ilin buniyah. Ketika dia ikut setelah fi'il yang mabni. Wa qabla fi'ilin mu'rab au mubtada. Dan adapun jika terletak sebelum fi'il mu'rab atau dia terletak seperti sebelum atau mubtada, i'rib, a'rib, wa man bana falan yufannada. Maka i'rablah dia. Jadikanlah dia mu'rab. Dan barang siapa yang menjadikannya mabni, maka tidak disalahkan. Maka tidak disalahkan. Itu salah cetak berarti itu terjemahan ya. Di situ i'rib. Ya. Di sini a'rib, i'rabkanlah. Ya, i'rabkanlah. Fadal. Qala syarih rahimahullah ma kana ka idh minadh-dhurufi wa hiya allati ashbahat idh fi dhurfiyati wad dalalati 'ala al-madi wa fi kauniha mubhamatan falaka fiha. Al-awwal al-i'rabu 'ala al-asli. Al-thani al-bina'u hamlan laha 'ala idh qala asy-sya'ir ala hina atabtul mashibah 'ala as-sibah. على الصبا الشاهد على حين بالفتح على البناء ورؤية بالكسر وروية بالكسر على أنه معرب واختر بنا متلو فعل بنية أي إذا جاء ما بعدها مبنيا فيترجح البناء وإذا جاء بعدها فعل معرب أو مبتدأ فيترجح الإعراب فلن يفند أي فلن يغلط لجواز الوجهين. Baik, sampai situ dulu. Maka nakaid kata beliau hafizahullah, apa yang seperti it minad durub berupa dorob wahyallati asbahat it fid dzarfiyah,
Itu dialah yang serupa dengan id dari sisi dorobnya, wadalala dan dari sisi penunjukannya alal madhi atas makna lampau. Id itu kan menunjukkan makna lampau. Iya. Wa fi kauniha mubahamatan dan dari sisi dia mubham falaka fiha maka boleh bagi kamu padanya al-i'rab alal asli, boleh dia mu'rab di atas asalnya, wal bina hamlan laha ala id, dan boleh juga dia mabni liha di situ ya, laha, salah cetak laha. Ya, hamlan laha ala id, dimabnikan karena dibawa, maksudnya hamlan maksudnya disamakan dengan id karena id mabni. Kalau syair berkata penyair, ala hina atabtul masyiba ala siba, lihat ala hina. Seharusnya kalau dia mu'rab berarti dibaca apa? Ala hini. Iya. Syahidnya ala hina di fathah yaitu mabni dan diriwayatkan dengan kasro yaitu maksudnya mu'rab. Maksudnya adalah mu'rab. Waqtar bina matlu wa fi'ilin bunya ay idza ja'a ma ba'daha mabniyan fayatarajjahul bina. Itu kalau datang apa yang setelahnya mabni, maka lebih roji mabni. Kalau datang setelahnya mabni, lebih roji mabni. Wa idza ja'a ba'daha fi'ilun mu'rab. Kalau datang setelahnya fi'il mu'rab au mubtada'un, fayatarajjahul i'rab. Ini Masya Allah faedah untuk kalimat-kalimat ini. Jadi kalau datang setelahnya fi'il mu'rab, misalnya ketika setelah hin datang fi'il mudhari, maksudnya begitu. Kan fi'il mu'rab kan maksudnya fi'il mudhari. Ya, maka antum mu'rabkan dia. Demikian pula kalau datang setelahnya isim, makanya antum mu'rabkan dia. Makanya dibaca hinu, hina, hini. Paham kan? Iya. Ini faedah besar untuk kata-kata yang semakna dengan id. Semakna dengan id. Kata boleh falan yufannada ay falan yugol lato. Tidak disalahkan. Li jawazil wajahain, karena boleh dua sisi memang. Boleh mu'rab, boleh apa? Mabni. Terus Qala ta'ala hadza yaumu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. lihat itu. Hadza yaumu, karena setelahnya fi'il mu'rab. Kan setelahnya fi'il apa? Mu'rab yanfa'u. Ini faedah, Masya Allah. Jadi seharusnya ini kan dibaca yauma. Ya kan? Mabni di atas fathah. Tapi ini malah dibaca apa? Yaumu. Kenapa bisa yaumu? Paham maksudnya? Karena setelahnya adalah fi'il mu'rab. Ini Masya Allah. Terus Qara'a as-sab'atu bil fathi war raf'i. Bil fathi 'ala al-bina'i wa bil raf'i 'ala al-i'rabi. Wa lam yunawwan yawma li'anna al-jumlata ba'dahu fi mahalli jarrin bil mudafi. Wa mithalul jumlatil ismiyati qaulus syair tadzakkar ma tadzakkar ma tadzakaru tadakkar ma tadzakar min Sulaima ala hina tawasul ghayra dani. Asyahid hina mabniyatun wa hadha ala khilafil mukhtar li'annahu jaa ba'daha jumlatun ismiyatun wa jawazul wajahain madhhaban nazimi wal kufiyina wal akhfash. Kenapa wal akhfash? Wal akhfash wal mukhtaru in jaa ba'da dzarfi mabniyun wal bina'u fal bina'u wa in jaa ba'dahu mu'rabun fal i'rabu wa dhahaba al basriyuna ila anna al bina'a la yajuzu idza jaa ba'da dzarfi jumlatun ismiyatun aw fi'lun mu'rabun. Baik. Dibaca oleh ahli qiraat sab'ah di fathah dan rofa. Kalau fathah berarti bina, dengan rofa berarti mu'rab dah. Dan tidak ditanwin yaumnya li'anal jumlah ba'daha fi mahalli jarim bil mudhaf. Nah, yaum tidak dibaca yaumun. Paham kan? Kenapa? Setelahnya dia mudhafun ilai, dia mudhaf. Contoh jumlah ismiyah perkataan penyair, tadzakkar ma tadzakkar, seperti yang salah cetak itu. Tadzakkar ma tadzakkar min Sulaima ala hinat tawasuli ghairu dani. Lihat itu. Ya, at-tawasul. Hina mabni. Ini namanya menyelisih yang dipilih tadi. Karena datang setelahnya jumlah ismiyah. Mana itu jumlah ismiyah?
at-tawasulu ghairu dani. Ya, jumlah ismiyah. Dan boleh dua sisi, madhabnya Nadhim serta orang Kufa, demikian pula Al-Aqfash. Dan yang dipilih kalau datang setelah dorob mabni maka mabni. Kalau datang setelahnya mu'rab maka mu'rab. Itu intinya. Nggak mau dia ismiyah atau fi'liyah. Mau dia ismiyah atau fi'liyah setelahnya. Pokoknya kalau setelahnya mu'rab, mu'rab. Kalau setelahnya mabni, mabni. Dhahab al-Basri wa dhahab al-Basriun. Dan orang-orang Basra berpendapat ila annal bina la yajuz. Bina itu tidak boleh. Idza jaa ba'da dzarfi jumlatun ismiyatun au fi'lun mu'rab. Ya. Mabni, orang Basra mengatakan tidak boleh, ya, bahasanya bina itu tidak boleh kalau datang setelah dzarf itu jumlah ismiyah atau fi'il mu'rab. Berarti bedanya antara Basra dan Kufa apa? Antara pendapat boleh dua sisi sama tidak boleh. Kalau orang Basra mengatakan tidak boleh. Pokoknya harus apa? Harus mu'rab. Tidak boleh mabni. Paham pendapat Basra? Jadi kalau Basra berpendapat harus mabni. Harus apa? Mu'rab. Tidak boleh mabni. Tapi kalau pendapat pertama tadi, boleh dua sisi. Boleh mu'rab, boleh mabni. Boleh mu'rab, boleh mabni. Terus? Qala an-Nadhim rahimahullah wa alzamu idza idafatan ila jumilal af'ali jumalil af'ali kahun idza tala. Baik, ini untuk idza. Tadi kan id sudah selesai. Dan yang semakna dengan id sudah selesai. Sekarang idza. Kata beliau wa alzamu idza idafatan ila jumalil af'ali kahunna idza tala. Mereka mewajibkan idza diidopakan kepada jumlah fi'liyah. Beda kalau idza bisa setelah jumlah fi'liyah bisa apa? Ismiyah. Kalau idza selalu setelahnya jumlah fi'liyah. Seperti dalam contoh hunna idza atala. Jelas kalau ini ya. Terus. Qala an-Nadhim qala asy-syarih rahimahullah idza aidan minadz-dzurufi al-mulazimati lil idafati lafdhan wa ma'nan illa annaha la tudafu illa ila al-jumali al-fi'liyati wa la tudafu ila al-jumali al-ismiyati wa hadha madhhabul basriyyin idza dharfun lima yustaqbalu min az-zamani khafidun li syartihi ay anna jumlata syarti fi mahalli jarrin bihi mansubun bi jawabihi ay alladhi amila fihi an-nasba huwa al-jawabu. Qala ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath wa walau jaa ba'da idza jumlatul ismiyatun fal basriyuna yuqaddiruna fi'lan mithlu idza syamsu kuwirat yaquluna idza kuwirat asy-syamsu kuwirat. Yaitu bab istigol. Idza as-samaa'u insyaqqat idza insyaqqat as-samaa'u insyaqqat hunna idza tala bidammi al-ha minhani yahunu minhana yahunu idza sahula ay tawadu'a idza tala wa takabbara ghairuka. Baik. Kata beliau idza juga termasuk dorob yang selalu mudhaf secara lafaz dan makna mirip idza, mirip id. Illa kecuali annaha la tudaf illa ilal jumalil fi'liyah. Bedanya ya, dia tidak diidopakan kecuali pada jumlah fi'liyah. Wala tudaf ilal jumalil ismiyah, tidak diidopakan kepada jumlah ismiyah. Ya, hada madhabul basriin, tapi ini adalah merupakan madhabnya siapa? Orang Basra. Ini merupakan madhabnya orang Basra. Iya. Kemudian kata beliau idza itu dhorof. Seperti di Qadil Irab ini. Lima yustaqbal minaz zaman. Terhadap apa yang akan datang dari waktu. Khafidun li syartih. Menjar syaratnya. Jadi setelahnya itu syaratnya itu fi mahalli jarrin. Idza jaa berarti jaa fi mahalli jarrin. Ya.
Ai anna jumlah tasyarti fi mahalli jarin bih. Itu jumlah syarat berada dalam kedudukan jar dengannya. Mansubun bijawabi, dinasab dengan jawabannya. Paham kan? Jadi idza sendiri itu dia mansub. Kan dorob, berarti pasti ada amil. Yang beramal padanya adalah jawabannya. Yang beramal padanya adalah jawaban syaratnya. Jadi dia dinasab dengan jawabannya. Ai alladzi amila fi nasab huwal jawab. Itu yang beramal padanya nasab adalah jawaban syaratnya. Qala ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath. Istilahnya. La ra'ai apa itu ayatnya? Ra'aitan nasa, berarti yang menasab dia adalah istilahnya. Jawabannya kan ra'aita. Jawabannya adalah ra'aita. Yang menasabnya. Walau jaa ba'da idza jumlah ismiyah. Sekarang bagaimana kalau datang setelah idza jumlah ismiyah? Kata beliau kalau ada datang setelah idza jumlah ismiyah, fal basriyun yuqaddiruna fi'la, maka orang-orang Basra mentakdirkan ada fi'il yang dihilangkan. Bab istighol. Seperti contoh idza syamsu kuwirat. Berarti yaqulun mereka berkata idza kuwiratis syamsu kuwirat. Bab istighol. Iya, idza samaun syaqqat. Setelahnya isim itu. Takdirnya idza syaqqatis samaun syaqqat. Hun idza tala. Bidomil ha, di domahnya hun. Dari kata hana yahunu hun. Idza sahula, kalau dia mudah. Ai tawadhu idza tala wa takabbara ghairuk. Itu bersikap rendahlah. Kalau kamu ya idza tala wa takabbara, kalau dia merasa tinggi dan bertakabur selainmu. Kalau selainmu merasa tinggi dan merasa sombong, kamu tetap hun, tetap merasa hina. Maksudnya merasa tawadu, merasa tawadu. Terus Qala an-nadhim rahimahullah limufhim itsnaini mu'arrafin bila tufarruqin udifa kilta wa kila. Masya Allah. Ini khusus kila dan kilta juga. Kata beliau limufhim itsnaini mu'arrafin bila tafarruqin udifa kilta wa kila. Bagi lafaz yang memberikan pengertian dua, yaitu musanna, diketahui tanpa terpisah. Diketahui tanpa terpisah dapat dimudofkan kepada kila, kepada kilta dan kila. Itu termasuk isim yang selalu menjadi mudhof adalah kila dan kilta. Termasuk kila dan kilta selalu mudhof. Cuman kadang mudhof kepada dohir dan kadang mudhof kepada domir. Paham kan? Kalau mudhof kepada dohir malah di i'rab dia dengan isim maksur. Kalau mudhof kepada domir maka di i'rab dengan apa? I'rab isim musanna mulhaq. Mulhaq. Cuman belum katakan di awal limufhimit nain. Maksudnya kila dan kilta. Tapi cuman belum umumkan. Semua kata yang dipahami dua itu biasa selalu mudhof. Selalu mudhof. Maksudnya contohnya adalah kila dan kilta. Terus Qala syarih rahimahullah kila wa kilta minal asma'il mulazimati lil idafati lafdhan wa ma'nan wa dhalika bi thalathati syurutin. Al-awwal limufhim itsnaini ay an yudafa ila ma yadullu ala ala tasniyati kila ar-rajulaini kilana kila hadaini walau kana isyaratan bil mufradi lakinnahu yushiru ila musanna qauli syair inna lil khairi walis syarri mada wa kila dzalika wajhun wa qabal. Atsani an yudafa ila al ma'rifatin kila ar-rajulaini. ada juga itu ilal ma'rifatin. Jadi ditambah al di awal. Ya ditambah al di awal terus ditanwin di akhir. Jadi kan aneh tuh. Maksudnya ada al terus tanwin. Iya enggak? Coba ulang. An yudafa ila ma'rifatin. Jangan tambah-tambah saudara. Bid'ah. Tambah-tambah. Nahwu kila ar-rajulaini fa akhrajan nakirata fala yuqalu kila rajulaini. As-salis bila tufarruqin ay
bila tufarruqil musanna fala yuqalu kila Zaidin wa Amrin. Wa in jaa bitafarruqi fasyadzun. Qala syair kila akhi wa khalili wajidi aduda fin nabat Nah, ibat. finna ibati wa ilmamil mulimmati. Wa qala syair kilad doifani al mashnu'i wad doifi nailun ladayya al muna wal amnu fil yusri wal usri. Baik. Kata beliau, kila dan kilta itu termasuk isim yang selalu mudhaf, lafaz dan maknanya. Paham ya? Pokoknya kita sekarang tidak bahas lagi kila dan kilta itu mulhaq atau tidak. Tidak. Pokoknya kita bahas bahwa kalau ada kila dan kilta selalu mudhaf. Selalu mudhaf. Iya. Lafaz dan maknanya. Tapi demikian itu dengan 3 syarat. Syarat pertama, limufhim itnain. Dia diidofakan kepada yang bermakna 2. Seperti yaitu diidofakan kepada apa yang menunjukkan atas 2. Contoh kila rojulain, kilana, kila hadain. Walau kana isyaratan bil mufrad, walaupun dia tunjuk kepada 1, lakinnahu yushiru ila musanna. Akan tapi dia menunjuk kepada 2. Dia menunjuk kepada 2. Paham kan? Kalaupun dia tunjuk 1 tapi harus tunjuk 2 kalau pakai kila. Kalau pakai kila. Nah, kalau syair contoh perkataan penyair, innalil khairi walis syarri madan, berarti 2 kan? Wakila dalika ini kembali ke mana? Khair dan syar. Padahal dia mufrad, dalika mufrad, tapi kan isyarat kepada 2. Pokoknya yang penting harus 2 setelahnya. Apakah 2 lafadznya atau 2 isyaratnya kepada 2? Iya, wajhun wa qabal. Syarat kedua ayyudhaf ila ma'rifah. Ternyata kila dan kilta itu selalu mudhaf, cuman mudhaf ini lain selalu apa? Ma'rifah. Maka selalu itu kila rojulain pakai al. Demikian pula kata-kata ma'rifah yang lain. Nah, kila rojulain, maka mengeluarkan nakira, tidak boleh dikatakan kila rojulain. Memang jarang begitu. Bila tafarrukin ay bila tafarrukil musanna. Tanpa ya dipisahkan musannanya itu. Tidak boleh dikatakan kila Zaid wa Amr. Tidak. Harus kila Zaidain. Tidak boleh kila Zaid wa Amr. Itu dipisahkan kan. Wa in jaa bit tafarruq, kalau datang dia dipisah setelahnya itu 2 tapi dipisah, fasyad. Maka itu dianggap apa? Syad. Contohnya kalau syair kilat doifatil masnu'i wad doifin nailun ladal muna wal amnu minal yusri wal usri. Ini tadi kila aki wa khalili wajidi aduda finna ibati wa ilmamil mulimmati. Lihat, kila aki wa khalili. Ini dipisahkan. Tapi ini dianggap apa ini? Syad sama dia di bawah. Kalau syair kilat doifani. Ya al-masnu'i wa doifina ilu. Sama itu. Terus. Qala an-nazim rahimahullah wala tudif li mufradin mu'arrafi ayyan wa in karrartaha fa'adifi au tan wil ajza wa khususan bil ma'rifah mausulatan ayyan wa bil aksi sifah wa in takun syarton aw istifhama famutlaqan kammil bihal kalama. Baik, langsung 3 bait syair ini pasangan semuanya. Wala tudib limufradin mu'arrafin ayyan wa in karrartaha fa'adif. Jangan kamu idopakan ayyan kepada mufrad yang ma'rifah. Jika engkau mengulang penyebutan ay, maka boleh diidopakan kepada mufrad dan ma'rifah. Jadi jangan diidopakan ayun kepada ma'rifah. Tapi kalau antum ulang, boleh. Boleh. Lanjutnya nih, autan bil ajza waqsusan bil ma'rifah mausulatan ayyan wa bil aksi sibah. Berikutnya, atau engkau niatkan ay menjadi bagiannya.
atau khususkan ai dengan ma'rifah sebagai mausul yang dengan nakiro sebagai sifatnya. Sebagai sifatnya. Artinya lafaz ayun itu jadikan dia bagian dari kalimat atau khususkan dengan ma'rifah lagi setelahnya atau jadikan naat sifatnya dengan nakiro. Kan cara mengkhususkan itu bisa dengan ma'rifah atau dengan sifat kepada nakiro. Ini khusus untuk ai. Nanti dalam bentuk contoh akan lebih jelas. Ya, wa in takun syarton, karena ai ini masalah. Dia bisa istifham, bisa menjadi mausul. Kalau dia menjadi syarat, aw istifhaman, atau dia menjadi istifham, famutlakon, maka mutlak, tidak peduli kepada ma'rifah ataupun nakiro mutlak. Kamil bihal kalama, sempurnakan kalimat dengannya. Sempurnakan kalimat dengannya. Ini terakhir pembahasan untuk ya ayu. Terus Qala syari rahimahullah tamhid ay ala aqsamin ayu ayu ala aqsamin ay asyartiyah ay al-istifhamiyah ay ayu. Kenapa ayu? ayu al-mausulah ayu al-kamaliyah wa hiya allati sammaha an-nadhimu rahimahullah as-sifah wa sifatu yadkhulu fiha al-halu li'annahu wasfun fil ma'na wa baqi ayu allati hiya wusilatun lin-nida'i ya ayyuhar rajul Waslatun tadi ya. waslatun lin-nida'i ya ayyuhar rajulu wala tadkhulu huna li'annaha la tudafu ammal kamaliyah fala tudafu illa ilan nakirati wa yuqabiluha al-mausulatu fala tudafu illa ilal ma'arifi wa amma syartiyatu wal istifhamiyatu fatudafana ilan nakirati wa ilal ma'rifati wal kamaliyatu tu'rabu i'rabal jumali fa in ja'at ba'da nakiratin fahiya sifatun wa in ja'at ba'da ma'rifatin fahiya halun fataqaddamu anna ayyan al-kamaliyata mulazimatun lil idafati lafdhan wa ma'nan wa ammal istifhamiyatu wasyartiyatu wal mausulatu fahiya mulazimatun lil idafati ma'nan la lafdhan. Baik. Tamhid. Ini baru awal ya. Pendahuluan. Ayun al-aqsam. Ini sebagaimana antum sudah tahu ya. Ada ayun syartiyah, ayun istifhamiyah, ayun mausulah. Terus ada lagi ayun al-kamaliyah. Ini disebutkan juga di Qaidul I'rab. Ada ayun al-kamaliyah, bermakna kamal, sempurna. Dan dialah yang disebutkan oleh Nadim dengan kata sifat. Wasifah masuk padanya hal karena dia adalah sifat dalam makna. Jadi sifat di situ bukan hanya naat. Sifat di situ masuk juga pada apa? Padanya apa? Hal. Karena dia secara makna sifat. Wabekia ayun allati hiya waslah linnida. Yang belum tak sebutkan adalah ayun yang penyambungnya nida. Ketika antum bilang ya ayyuhar rajul. Sebenarnya ini antum mau panggil ya ar-rajul. Cuman antum sambungkan panggilannya dengan ayyu, kemudian ha itu hak tambih. Hak di situ hak tambih ya. Ya ayyuha. Hak di situ hak tambih. Dia mau panggil ar-rajul, ya ar-rajul. Tapi dia sambungkan munadanya dengan ya ayyu. Ya ayyu. Kemudian dia pasangkan hak tambih. Seperti yang masuk pada hada. Ya, jadilah ya ayyuha. Ya ayyuha. Wala tadkhuluhuna, dan tidak masuk di sini. Li'anna la tudaf, karena ayu waslah tidak mudaf. Makanya dia tidak masuk di sini. Yang bisa mudaf itu kan syartiyah, istifhamiyah, mausulah. Kalau waslah tidak masuk, waslah tidak masuk. Adapun al-kamaliyah fala tudaf illa ila nakirah. Allah yang kamaliyah, yang keempat itu tidak mudaf kecuali kepada nakirah. Dan lawannya yang mausulah, tidak mudaf kecuali kepada ma'rifah. Adapun syartiyah, istifhamiyah, maka keduanya diidhofakan kepada nakirah dan juga kepada ma'rifah. Kamaliyah di i'rab dengan i'rab jumlah. Kalau datang setelahnya nakirah maka dia sifat, kalau datang setelahnya ma'rifah maka dia hal. Paham ya? Kalau dia bermakna kamaliyah tergantung.
Kalau dia datang setelah ma'rifah, antum i'rab ayya hal. Kalau datang setelah nakira, maka antum i'rab ayya sebagai na'at. Sebagai na'at. Dan telah lewat bahasanya ayyan al-kamaliyah itu selalu mudhaf, lafaz dan maknanya. Ada istifhamiyah dan syartiyah serta mausulah, maka dia selalu idhofah secara makna, tidak idhofah secara lafaz. Dipahamkan? Ini faedah untuk ayun sebagai tamhidnya, sebagai pendahuluan pembahasan bait ini. Kemudian setelahnya itu faedah, insya Allah bagus kita baca besok. Yang faedah. Ada pertanyaan? Fi'il mabni. Iya. Kalau datang setelahnya kata-kata yang mabni, maka dia mabni. Maksudnya idanya. Apa tadi yang dibahas? Bukan. Kata yang semakna dengan id. Maksudnya hin. Jadi kalau datang setelah hin kata yang mabni, dia mabni. Tapi kalau datang setelahnya kata yang mu'rab, dia mu'rab. Makanya yaum. Kalau datang setelahnya mabni dia yauma. Kalau datang setelahnya mu'rab, yanfa'u, yaumu. Kan? Hatam bi huruf la mahallu min al-i'rab. Paham kan? Kalau ayu waslah, penyambung saja. Ini banyak sekali faedahnya ini ya, di buku di Masya Allah. Tahu. Subhanallah.